Kelompok 7. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tugas yang telah diberikan. Saya Rizal Wahyu Saputra dengan NIM 2230 2050 3089. Yang pertama adalah Requirement Traceability Matrix atau RTM. Traceability Matrix adalah sebuah dokumentasi dari hubungan antara dua atau lebih produk di proses pengembangan sistem seperti matrix yang mendokumentasikan hubungan antara requirement dan desain dari komponen software. Dari berbagai macam cara dalam melakukan tracing pada requirement, requirement traceability matrix merupakan salah satu dari beberapa tools yang digunakan dalam melakukan tracing requirement. Traceability matrix kebutuhan teknis. Yang pertama, kebutuhan 1, pembuatan website dengan ID RTMKT01. Rincian kebutuhan akan pengembangan website dengan fitur pendaftaran peserta, sistem penilaian, dan tampilan responsif, memiliki fitur donasi online dan video tutorial. Tim yang bertanggung jawab adalah tim IT. Dengan elemen terkait, fitur pendaftaran peserta, sistem penilaian, fitur donasi online, video tutorial, dan tampilan responsif, status ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur teknis dengan kode RTMKT02 dengan rincian kebutuhan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk pengembangan website termasuk komputer, laptop, dan perangkat jaringan. Kemudian, tim yang bertanggung jawab adalah tim IT dengan elemen terkait perangkat keras dan lunak dengan status ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah peralatan untuk produksi video RTM KT003, rincian kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk produksi video tutorial termasuk kamera, mikrofon, dan perangkat lunak editing video. Tim yang bertanggung jawab adalah tim multimedia. Peralatan yang digunakan adalah peralatan produksi video. Kemudian status jangan ditetapkan. Yang keempat adalah sistem komunikasi online, perangkat keras dan perangkat lunak untuk pengujian dan pengembangan dengan kode RTM KT04. Penggunaan platform atau aplikasi untuk rapat dan komunikasi secara online antara anggota tim yang berada di lokasi yang berbeda, tim IT. Platform komunikasi online ditetapkan. Yang kelima adalah peralatan event. RTM KT05, peralatan teknis untuk mendukung pelaksanaan event pencarian bakat seperti perangkat audio, visual, sistem pencahayaan, dan perangkat pendukung lainnya. Ini akan dikerjakan oleh tim multimedia yang terkait dengan peralatan event yang sangat harus ditetapkan. Kemudian kebutuhan non teknis nomor 1 adalah kebutuhannya yaitu dukungan keuangan dengan ID RTM KNT 01 dengan rincian kebutuhan dana dari sponsor dan pihak terkait untuk membiayai proyek dan pelaksanaan event pencarian bakat. Dengan tim yang bertanggung jawab adalah tim sponsorship. Elemen terkait yaitu dana sponsor dan anggaran proyek dengan status ditetapkan. Lalu yang kedua, kebutuhannya adalah partisipasi stakeholder dengan ID RTM KNT02. Rincian kebutuhan, keterlibatan secara aktif dalam pembahasan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan proyek, serta dukungan dari tim sponsorship. Tim yang bertanggung jawab adalah tim manajemen proyek. Elemen terkait yaitu memastikan partisipasi juri yang berkualitas dan pengguna akhir dalam pengujian website dan event pencarian bakat. Lalu statusnya ditetapkan. Yang ketiga, kebutuhannya manajemen acara dengan ID RTMKNT03. Rincian kebutuhannya perencanaan dan pengelolaan logistik untuk pelaksanaan event pencarian bakat, termasuk tempat, transportasi, dan konsumsi untuk peserta dan juri. Tim yang bertanggung jawab adalah tim manajemen acara. Elemen terkait pelaksanaan event dan pengelolaan logistik, statusnya ditetapkan. Yang keempat, keterlibatan tim ID RTM KNT04. Rincian kebutuhan, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi antara anggota tim yang tersebar geografisnya. Tim yang bertanggung jawab, tim manajemen proyek. Elemen terkait, platform komunikasi dan kolaborasi tim, dan status ditetapkan. Lalu yang kelima, evaluasi dan perbaikan dengan ID RTM KNT05. Rincian kebutuhan, menerima umpan balik dari pengguna dan peserta event untuk mendokumentasikan perubahan yang diperlukan pada website dan pelaksanaan event. Tim yang bertanggung jawab adalah tim evaluasi. Elemen terkait yaitu umpan balik pengguna dan perubahan website dengan status ditetapkan. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk sponsor. Yang pertama,
Apakah sponsor memiliki target atau harapan tertentu terkait dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam event pencarian bakat yang akan diselenggarakan? Yang kedua, bagaimana sponsor ingin terlibat dalam pengembalian pengambilan keputusan strategis dan proses pengendalian proyek? Yang ketiga, apakah sponsor memiliki pertimbangan atau kekhawatiran tertentu terkait dengan keberlanjutan atau pengembangan proyek setelah proyek selesai? Yang keempat, apakah sponsor memiliki pandangan khusus terkait dengan keberlanjutan atau pengembangan jangka panjang dari event pencarian bakat setelah proyek selesai? Yang kelima, apakah sponsor memiliki preferensi terkait dengan penyelenggaraan event pencarian bakat di masing-masing kabupaten yang berbeda, seperti tema acara atau jenis bakat yang ingin dipromosikan? Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Melinda Kanderina dengan NIM 223020503076. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, Scope Management, Role and Responsibility. Semua yang terlibat dalam proyek akan berperan penting dalam pengelolaan ruang lingkup proyek dan harus mengerti tanggung jawab masing-masing. Berikut merupakan daftar tanggung jawab tiap-tiap peran. Nama tim IT, role pengembang website, tanggung jawab membangun website dengan fitur yang dibutuhkan, menjaga keamanan dan kelancaran website, melakukan pengujian dan debugging. Tim multimedia, role prosedur video, tanggung jawab membuat video tutorial yang informatif dan menarik, mengelola peralatan produksi video. Tim manajemen proyek, role koordinator proyek, tanggung jawab mengelola timeline dan anggaran proyek, memastikan komunikasi yang efektif antar tim, mengadakan rapat dan pertemuan, menangani masalah dan hambatan yang muncul. Tim sponsorship, role pencari dana, mencari sponsor dan menjalin kerjasama, mengelola dana sponsor. Tim juri, role penilai bakat, menilai bakat para peserta, memberikan masukan dan saran yang konstruktif. Tim evaluasi, role pengumpul umpan balik, tanggung jawab mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan peserta, menganalisis umpan balik, dan merekomendasikan perubahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Vicky Valencia Perdana dengan NIM 2230503136 ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang scope planning. Scope planning dilakukan persiapan kerangka kerja. Untuk proyek yang akan dilaksanakan, tahap ini melibatkan beberapa langkah. Plan persyaratan untuk memenuhi tujuan proyek dan dokumentasi persyaratan tersebut. Selain itu, pengembangan deskripsi proyek yang terperinci juga dilakukan untuk mencakup kiriman, asumsi, dan kendala serta menetapkan kerangka kerja untuk pelaksanaan proyek. Selanjutnya, scope definition. Pencarian bakat ini adalah menjaring dan menggali potensi seni yang dimiliki para pelajar dan mahasiswa. Di dalam website ini tersedia berbagai informasi tentang event pencarian bakat, mulai dari tujuan event, cara pendaftaran, registrasi audisi, fitur donasi, dan video tutorial cara menggunakan website, dan juga cara memberikan saran terkait event yang akan diselenggarakan. Serta tersedia layanan untuk melakukan donasi terhadap event, guna membantu kelancaran dalam event yang sedang berjalan. Dan juga website ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama, fitur buat akun. Di sini, jadi setiap peserta yang ingin mendaftarkan dirinya untuk mengikuti audisi wajib untuk membuat akun terlebih dahulu. Selanjutnya, fitur pendaftaran. Pada fitur ini, setelah calon peserta memiliki akun, selanjutnya calon peserta mendaftarkan dirinya melalui web dan cara mengisi biodata peserta, mengisi formulir pendaftaran, lalu mengunggah file persyaratan tersebut ke website. Selanjutnya, fitur donasi website. Fitur ini berfungsi untuk pengembangan event yang sedang dilaksanakan. Donasi ini bersifat sukarela. Selanjutnya, fitur video tutorial website. Di sini berguna untuk melihat suatu video tutorial cara menggunakan website tersebut dan cara memberikan saran terkait event yang akan diselenggarakan. Dan fitur yang terakhir pada website ini adalah fitur informasi website. Ini berkaitan dengan kepada calon peserta atau peserta yang telah mendaftar terkait event ini untuk mengetahui informasi-informasi lebih lanjut.
Dan juga pada website ini terdapat fungsi fungsionalnya yang bertujuan untuk memberikan informasi hal-hal yang berkaitan kepada calon peserta atau peserta yang telah mendaftarkan terkait event pencarian bakat ini. Selanjutnya penjelasannya akan diserahkan kepada teman saya. Kenalkan, nama saya Claudikin Peta dengan NIM 2230, 2050, 3120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai work break strukturnya. ID 1, nama WBS persiapan awal yang akan menghasilkan output identifikasi kebutuhan proyek dengan estimasi waktu 4 hari. Di dalam ID 1 ini terdapat ID 1.1 dengan nama WBS penentuan tim proyek yang memiliki output tim proyek terbentuk dengan kompleksitas sedang. Estimasi waktunya 2 hari yang memiliki keterikatan dengan ID pertama. Lalu terdapat 1.2 penentuan anggaran dan sumber dana yang memiliki output anggaran proyek dan sumber dana ditentukan yang memiliki kompleksitas sedang, estimasi waktu 2 hari yang memiliki ketertarikan dengan ID 1. Lalu terdapat ID 2 dengan nama WBS pengelolaan anggaran, pengeluaran dengan output pengeluaran anggaran sesuai dengan rencana, memiliki kompleksitas tinggi, estimasi waktunya 3 hari, keterikatannya terhadap 1.1 dan 1.2. Yang ketiga, ID 3, nama WBS pengelolaan tim dan komunikasi yang memiliki estimasi waktu 7 hari dan memiliki keterikatan dengan ID 1.1 dan 1.2 dan 2. Lalu terdapat ID 3.1 yaitu dengan nama WBS rapat pembahasan proyek secara online dengan output rapat proyek diadakan secara online dengan kompleksitas sedang, estimasi waktu 1 hari, keterikatan dengan ID nomor 3. Lalu terdapat ID 3.2 dengan nama WBS rapat langsung dengan anggota tim yang memiliki output pertemuan langsung dengan anggota tim, kompleksitasnya sedang, estimasi waktunya memiliki 2 hari, keterikatannya dengan ID 3. Lalu terdapat ID 3.3-nya ya dengan nama WBS, koordinasi dengan pihak terkait. Outputnya koordinasi dengan pihak terkait dilakukan. Kemudian kompleksitasnya tinggi, estimasi waktunya 1 hari dan keterikatan dengan ID 3. Lalu terdapat ID 4 pembuatan website. Outputnya website dengan fitur dan desain yang direncanakan dengan estimasi waktu 1 bulan yang memiliki keterikatan dengan ID 1.1 dan ID 1.2 dan ID 3. Kemudian ada ID 4.1 pembelian domain dan hosting. Untuk outputnya domain dan hosting terpenuhi sedang dengan kompleksitas sedang, estimasi waktu sedang, estimasi waktunya 2 hari, kemudian memiliki keterikatan dengan ID 4. Lalu terdapat ID 4.2 dengan nama WBS pembuatan prototipe website dengan output prototipe website dibuat. Lalu kompleksitasnya sedang dengan estimasi waktu 1 minggu yang memiliki keterikatan dengan ID 4. Kemudian terdapat ID 4.3 dengan nama WBS pengembangan website dengan output website dikembangkan. Lalu terdapat kompleksitas tinggi dengan estimasi waktu 2 minggu. Keterikatannya terdapat pada ID 4. Kemudian terdapat ID 4.4 dengan nama WBS pengujian dan debugging, lalu dengan output website diuji dan debug.
Lalu dengan kompleksitas tinggi terdapat estimasi waktu 5 hari yang berkaitan dengan ID 4. Kemudian terdapat ID 5, pembuatan video tutorial yang akan menghasilkan output video tutorial diproduksi. Lalu dengan kompleksitas sedang, estimasi waktunya 4 hari, dan keterikatannya dengan ID nomor 5. Kemudian terdapat ID 5.1 dengan produksi dan editing video, dengan output video diproduksi dan diedit dengan kompleksitas sedang. Lalu terdapat estimasi waktu 4 hari, keterikatannya dengan ID nomor 5. Terdapat ID 5.2 dengan penyuntingan dan peningkatan video, dengan output video disunting dan ditingkatkan dengan kompleksitas sedang, estimasi waktunya 2 hari, lalu keterikatannya dengan ID 5. Lalu terdapat ID 6 dengan pengadaan event pencarian bakat, dengan output 4 event pencarian bakat diadakan, lalu kompleksitasnya tidak ada, dengan estimasi waktu 4 bulan, dan keterikatannya dengan ID 1.2 dan 3. Terdapat ID 6.1 dengan persiapan tempat dan perlengkapan event, dengan output tempat dan perlengkapan event disiapkan dengan kompleksitas tinggi yang memiliki estimasi waktu 3 hari, yang memiliki keterikatan dengan ID 6. Lalu terdapat 6.2 penyediaan snack konsumsi dan hadiah yang memiliki output snack konsumsi dan hadiah tersedia, yang memiliki kompleksitas sedang, yang memiliki estimasi waktu 2 hari dan memiliki keterikatan dengan ID nomor 6. Lalu terdapat 6.3 pengadaan transportasi dan akomodasi tim yang memiliki output transportasi dan akomodasi tim terpenuhi dengan kompleksitas sedang dan estimasi waktunya 2 hari, yang memiliki keterikatan dengan ID nomor 6. Lalu terdapat yang terakhir, lalu 6.4 pelaksanaan pencarian bakat, dengan output event pencarian bakat dilaksanakan dengan kompleksitas tinggi dan estimasi waktu 3 minggu, dan keterikatan dengan tabel 6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farjid Miko dengan NIM 2230 2050 3130. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang work breakdown structure yang telah dilakukan oleh teman saya. Di sini saya melanjutkan pada ID ke-7, di mana ada pengembangan rencana bisnis dengan output rencana bisnis terperinci dan disusun. Estimasi pengerjaannya adalah 7 hari. Keterikatan ID ini adalah pada ID 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu pada ID 7.1 ada analisis pasar dan persaingan, di mana output dari analisis pasar dan persaingan adalah analisis pasar dan persaingan selesai dengan kompleksitasnya tinggi dan estimasinya 2 hari. Lalu keterikatan pada ID 7. Lalu pada ID 7.2 ada perencanaan strategi bisnis, di mana output pada ID ini adalah strategi bisnis diputuskan. Kompleksitasnya tinggi dan estimasinya 2 hari, dan terikatannya juga sama pada poin 7. Lalu pada ID 7.3 ada pengembangan model bisnis, di mana output pada pengembangan model bisnis ini adalah model bisnis dikembangkan. Kompleksitasnya juga tinggi dan estimasinya 1 hari, dan terikat pada ID 7. Lalu pada ID 7.4 ada proyeksi keuangan dan pendapatan. Pada ID ini outputnya adalah proyeksi keuangan dan pendapatan disiapkan dengan kompleksitas tinggi dan waktu estimasinya 1 hari, serta ini juga terkait pada ID 7. Lalu yang terakhir ada ID 7.5, di mana ada pembuatan dokumen rencana bisnis
dengan output dokumen rencana bisnis disusun dengan kompleksitasnya sedang dan estimasinya 1 hari. Dan ID ini juga terkait pada ID 7. Lalu selanjutnya di sini ada scope verification, di mana untuk proyek pembuatan website All the Best Talent, tahap ini akan melibatkan kesepakatan antara project manager dan stakeholder dalam sebuah pertemuan. Beberapa hal yang akan diperhatikan dalam melakukan tahap ini adalah Project Scope Statement, Work Breakdown Structure atau WBS, dan Gantt Chart, Project Scope, Management Plan, dan Deliverables website All the Best Talent. Terdapat kemungkinan adanya penambahan atau pengurangan scope dan deliverables proyek yang akan disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Jika ada perubahan, project manager harus memperbarui dokumen scope proyek dan melakukan verification kembali dengan stakeholder proyek. Tahap scope verification merupakan langkah untuk menentukan apakah proyek telah dikerjakan dengan benar atau belum. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Scope control. Tahap scope control melibatkan identifikasi dan penanganan risiko yang terkait dengan perubahan ruang lingkup proyek. Project manager dan tim proyek perlu secara proaktif mengidentifikasi potensi perubahan, mengevaluasi dampaknya terhadap jadwal, anggaran, dan sumber daya, serta mengambil mitigasi yang sesuai. Selain itu, dalam melakukan scope control, penting juga untuk mempertimbangkan kualitas akhir proyek serta kepuasan stakeholder. Hal ini dapat mencakup pengujian produk, evaluasi performa, dan umpan balik dari pengguna atau pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan terkait dengan ruang lingkup proyek. Simpulannya, dapat disimpulkan bahwa laporan ini menggunakan Project Scope Management dengan proyek pengadaan event, pencarian bakat, dan pembuatan website All the Best Talent dengan fitur-fitur yang membantu pencarian bakat serta akan diproses catatan, mendokumentasikan dan mengidentifikasi semua aset dan properti yang dimiliki hingga mencapai deliverable task yang telah ditetapkan. Pembuatan website All the Best Talent tunjukkan untuk melakukan pendaftaran untuk mengikuti audisi atau event pencarian bakat yang sedang berlangsung, serta akan sesuai dengan kebutuhan stakeholder untuk memudahkan administrasi dalam event pencarian bakat yang akan diadakan oleh urusan ini. Dengan itu, maka pengadaan event dan pembuatan website akan berjalan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.